faedah berikutnya ini belum kita dengar dan malam ini kita dengar, maka yang tidak hadir rugi para jamaah. Apa itu? Ahabbu suratin ilallah ta'ala, surat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan para jamaah, mana surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Masya Allah, suratul Fatihah. Surat yang paling agung surat apa? Taib. Ayat yang paling agung? Ayatul Kursi. Baik. Jadi surat yang paling agung suratul Fatihah. Ayat yang paling agung? Ayatul Kursi. Sekarang para jamaah, surat yang paling dicintai oleh Allah. Pernah dengar? Ya, coba dengar arang-arang menjawab dulu. Apa ngendah? Ada mengatakan Al-Kahfi. Dengar para jamaah. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah, dari sahabat Uqbah ibn Amir. Uqbah ibn Amir Al-Ansari Al-Badri, gelarnya Abu Mas'ud. Dia berkata, ya Rasulullah, aqri'ni ayyan min surati Hud wa ayyan min surati Yusuf. Tolong bacakan aku ya Rasulullah beberapa ayat dari surat Hud. Tolong ya Rasulullah bacakan kepadaku beberapa ayat dari surat Yusuf. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Uqbah bin Amir, hai Uqbah bin Amir, innaka lan taqra suratan ahabba ila Allah. Sesungguhnya engkau tidak pernah akan membaca suatu surat yang lebih dicintai oleh Allah atau yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wala ablagha indahu, dan tidak ada surat yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kamu baca, min an taqra'a qul a'udzu birabbil falaq. Berarti apa? Surat Al-Falaq. Ara ita naon ini? Denara. Nah, ini manfaatnya kita ngaji para jemaah, ara doang perumbu. Nah, jadi bukan sekedar senang-senang rame, tenda ilmunya yang penting para jemaah. Sekali lagi, ya, dari sahabat Uqbah ibn Amir, dia berkata, hai Rasulullah, bacakan aku beberapa ayat dari surat Hud, bacakan aku beberapa ayat dari surat Yusuf. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Uqbah ibn Amir, sesungguhnya engkau tidak akan membaca satu surat yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih agung di sisi Allah selain daripada engkau membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Fa in istata'ta, ini lagi tambahan ilmunya nih. Jikalau engkau mampu, alla tafutaka fis shalah faf'al, jangan sampai ketinggalan dalam setiap salatmu, kamu baca dia, laksanakan kalau bisa. Kalau kul huwallah itu sahabat yang berijtihad. Tapi kalau ini Nabi yang menyuruh. Kalau bisa tidak ketinggalan dalam setiap sholatmu, jangan ketinggalan surat ini engkau baca setiap sholatmu. Surat apa? Al-Falaq. Baik para hadirin, surat ini surat apa? Al-Falaq. Surat yang paling apa? Paling dicintai oleh Allah. Kemudian Nabi mengatakan, kalau bisa tidak ketinggalan dalam setiap sholatmu, laksanakan. Nah, ini perlu bacaan kita benarkan. Ya, baik, kita dengar para jamaah. Ini terutama makharijul huruf. Ini banyak kita ndak karuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, hadis ini para jemaah, ya, al-masdar sumber hadis ini sahih at-targhib wa tarhib.
Ya, khulasatu hukmil muhaddits, ringkasan dari hukum ulama hadis tentang hadis ini, haditsun sahih. Hadisnya sahih. Masya Allah. Surat yang paling dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ablagha indahu, dan surat yang paling baligh, paling hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat apa? Al-Falaq. Kalau bisa jangan ketinggalan dalam setiap sholat, jangan dilupakan, baca dia. Kah, ngombe tadah nih. Berombok ke ilmu nih. Alhamdulillah. Dan ini kalau Allah sangat cinta, ini luar biasa para jamaah. Lihat sahabat Nabi SAW, setiap sholat mesti baca surat apa? Qul huwallahu ahad. Setiap sholat sampai makmumnya mengeluh. Tetapi apa? Tidak ada yang lebih alim dari dia kecuali dia. Akhirnya makmumnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dilapor ke Nabi SAW. Nabi tanya, ma hamalaka ala hadza? Apa yang mendorongmu membaca qul huwallah pada setiap kali salatmu? Ya Rasulullah, inna fiha asma Allah. Di dalamnya ada nama-nama Allah. Di dalamnya ada sifat-sifat Allah. Fauhibbu, aku cinta kepada nama dan sifat Allah itu. Lalu Nabi mengatakan, hubbuka iyyah adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat itu memasukkan kamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini para jamaah, Allah yang sangat cinta kepada surat itu. Kok? Bukan lagi Rasul, Allah Subhanahu wa taala. Dan dinasihati sahabat ini, kalau bisa setiap sholat jangan apa? Ketinggalan. Kamu baca surat apa? Suratul Falaq. Di samping surat ini juga surat perlindungan. Yang disebut oleh Nabi SAW, ma ta'awwadha muta'awwidhun a'zama bil mu'awwidhatain. Tidak ada perlindungan yang paling besar, paling agung yang dipakai oleh seseorang meminta perlindungan kepada Allah selain dari dua surat ini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan dua surat ini sebab turunnya gara-gara Nabi kena sihir. Disihir oleh salah seorang Yahudi yang bernama Labid ibnul A'sam. Dan ini menunjukkan manusia, Nabi itu manusia biasa, bukan derajatnya Tuhan. Ya, tetapi dia itu adalah seorang Rasul dan dia pun kena sihir. Maka Jibril turun menjampi Nabi dengan dua surat ini para jamaah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Namun kita katakan faedah dari suratnya dari sini apa? Surat yang paling dicintai oleh Allah, surat yang paling agung di sisi Allah atau yang paling mulia, paling ablaq, paling hebat di sisi Allah, surat apa? Al-Falaq. Jelas para hadirin? Jelas?